This video was filmed in Tuesday, 9 June 2020 during PSBB Cirebon. This interview is in Indonesian language because it's more easier to get understand and easier grasp the meaning. Perkenalkan Bapak, saya Agnes, saya dari mahasiswa Binus University. Kali ini saya mau mengerjakan untuk project UAS saya. Boleh Pak diperkenalkan dulu atas nama siapa? Nama saya Sadi, tugas saya di Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas. Pas bersama teman-teman selama masa pandemi COVID ini kami masih berjaga terus sesuai dengan perintah pimpinan. Itu yang pertama. Terus selanjutnya pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh Pak Agnes ini? Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan adanya PSBB di Kota Cirebon ini Pak? Jadi PSBB kita ini ada tingkatan, ada fase, ada tahapan. Yang pertama kita akan melalui checkpoint dulu. Sebelum kita dalam PSBB ini kita checkpoint dulu. Semua di pos-pos pintu masuk, keluar masuknya yang masuk di Kota Cirebon. Artinya di situ ada dari dinas kesehatan, semua unsur semua terlibat di situ. Kami di sini juga sebetulnya ini sebagai backup dari leading sektornya Bapak Kepolisian. Tapi semua bekerja sama, semua saling sinergis, semua mempunyai kewenangan yang sama. Artinya kita memberikan yang terbaik buat masyarakat yang ada di Jawa buat di Kota Cirebon maupun sekitar. Itu yang saya tekankan di sini. Apa PSBB ini menurut Bapak sendiri efektif Pak? Kalau menurut efektif, memang efektif. Karena kita sesuai dengan apapun arahan dari pimpinan, dengan ada alat namanya tes rapid, itu sangat membantu kita. Adapun yang namanya penyakit kita nggak kelihatan arahnya kemana, tujuan kemana kita nggak kelihatan. Tapi kalau kita bisa menjaga diri, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, barangkali hal-hal itu bisa terhindarkan. Yang namanya penyakit sebenarnya ini kita belum ada obatnya. Tapi kita sebagai aparat yang sebagai dari unsur dari pemerintahan cuma hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk masalah pencegahan, itu yang terpenting. Nah, menurut Bapak sendiri, mengapa sih harus diadakan PSBB ini? Jelas harus ada, karena untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona itu yang terpenting. Karena kita nggak tahu sejauh mana yang terpapar, mana yang dalam pengawasan masalah kena penyakit corona, kita nggak tahu. Jadi yang jelas kami ini artinya dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, dari kita sendiri, dari unsur semua pemerintahan terlibat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat supaya jangan sampai ada yang terkena atau terpapar lah. Itu yang terpenting. Nah, untuk pelanggaran sendiri pasti ada Pak? Pelanggaran pasti ada. Namanya masyarakat, namanya rakyat, namanya itu setiap aturan pasti ada pelanggaran. Itu pasti ada. Tapi kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tidak ada artinya tidak pernah memberikan yang begitu keras, tapi kita sekedar hanya himbauan. Artinya himbauan itu terus berulang-ulang supaya masyarakat sadar apa yang diarahkan oleh pemerintah, oleh kita di lapangan, sesuai dengan harus ada APD, alat pelindung diri, itu jelas. Jadi yang banyak pelanggar pasti ada lah, tapi tidak seperti harus kita adu fisik, adu argumen yang nggak jelas, yang artinya debat kusir, tapi yang jelas kita memberikan yang terbaik, akhirnya maksudnya pada menyadari hal yang itu. Nah, kalau sanksi sendiri ada nggak nih Pak untuk para pelanggar? Kalau sanksi kita ini, kalau secara hukum, kita belum ada payung hukum yang kuat untuk memberikan sanksi yang terberat buat para pelanggar. Tapi yang jelas kami memberikan secara humanis, secara sosialis. Kalau orang tidak memberikan, ada artinya orang yang melanggar dari apa yang kita terapkan ini, tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, suruh balik kanan. Itu. Kalau boleh tahu nih, sampai kapan sih Pak PSBB akan berakhir? PSBB ini yang terakhir sampai tanggal 12 menurut surat edaran Pak Wali Kota. 12 Juni ya Pak? Iya, betul. Nah, kan bentar lagi udah memasukin new normal nih Pak. Betul. Nah, kira-kira pandangan Bapak gimana sih tentang new normal ini? New normal ini kira-kira dianggapnya masyarakat dianggapnya kembali kepada hidup yang semula. Padahal kan ya, artinya apa yang kita dulu nggak pernah, cuci tangan, terus namanya pakai masker, terus jaga jarak, semua dulu nggak pernah dilakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Yang namanya normal ini kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, apa yang sudah diedarkan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah,
new normal ini adalah hidup bersih dirilah, itu yang terpenting. Artinya jaga kesehatan kita, jaga diri kita, apa yang sudah diberikan oleh protokol kesehatan melalui instansi terkait, itu yang saya inginkan ya artinya. Nah, yang pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya pada masyarakat nih Pak? Saya minta kepada masyarakat supaya ke depan apa yang dianjurkan, apa yang diarahkan oleh pemerintah mentaati. Jangan sampai apa yang kita susah payah dari petugas, dari aparatur sipil negara, aparatur TNI, kepolisian sudah memberikan himbauan arahan. Terus kalau masyarakat sendiri itu tidak pernah menggubris, tidak pernah mentaati aturan, makanya apa yang dikatakan oleh siapapun, nggak mungkin namanya penyakit akan selesai. Itu. Jadi yang penting masyarakat minta supaya apapun yang dianjurkan oleh pemerintah itu mentaati, itu aja. Ya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Semoga nanti harapan Bapak juga tersampaikan kepada masyarakat di Betul, luar. betul. Mungkin sekian situ aja. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak sudah membantu sama-sama. saya juga. In Cirebon, the community still continue to adapt with this new normal. Many community obey the rules which use the mask during outdoor activity. PSBB will extend up to June 26, 2020. COVID-19 patients in Cirebon City have been real healing, but PSBB will still continue in the further.